Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Febiola Dwi Hapsari dengan NPM 4122210040 dengan absen 24. Di sini saya selaku moderator kelompok 8. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan nama-nama kelompok saya. Yang pertama ada Rania Syaira Naila dengan NPM 4122210004 dengan absen 22. Dan ada Karin Aprilia Rida dengan NPM 4122210030 dengan absen 23. Nah, di kelompok 8 ini saya ingin menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat dan kesatuan nilai. Untuk yang pertama menjelaskan, Kak Rania Syaira, dipersilakan. Ya, terima kasih Febiola untuk kesempatannya menjelaskan. Jadi, saya akan menjelaskan tentang filsafat. Istilah filsafat ini sebenarnya berasal dari bahasa Yunani, yakni filosofia yang mana merupakan gabungan dari kata philo dan sophia. Philo berarti cinta dalam arti yang luas, sementara sophia berarti kebijakan atau pandai. Jadi, dapat disebut bahwa filsafat ini adalah keinginan untuk mencapai cita pada kebajikan. Eh, menurut Menurut pendapat Pujawi Gatna dan Hasbullah Bakri, filsafat adalah sejenis pengetahuan yang berusaha mencari sebab secara sedalam-dalamnya bagi segala sesuatu yang berdasarkan pikiran belaka. Lalu, menurut Hasbullah Bakri, filsafat memiliki definisi berupa sejenis pengetahuan yang menyelidiki segala sesuatu secara mendalam, mulai dari ketuhanan, alam semesta, hingga manusia, sehingga dapat menghasilkan pengetahuan tentang bagaimana hakikatnya sejauh yang dapat dicapai oleh akal manusia. Kemudian ada juga tokoh filsafat terkenal, yaitu Plato, yang mendefinisikan filsafat adalah pengetahuan yang berminat untuk mencapai pada kebenaran asli. Filsafat juga ada cabangnya. Yang pertama itu ada metafisika. Metafisika adalah suatu cabang filsafat sistematis yang membahas keberadaan. Yang kedua ada epistemologi. Epistemologi merupakan suatu cabang filsafat sistematis yang membahas pengetahuan. Yang ketiga ada metodologi. Metodologi merupakan cabang filsafat sistematis yang membahas metode. Yang keempat ada logika. Logika adalah cabang filosofi yang membahas penalaran. Yang kelima ada etika. Etika merupakan suatu cabang filsafat sistematis yang membahas moralitas. Yang keenam ada estetika. Estetika merupakan cabang ilmu filsafat yang membahas keindahan. Yang ketujuh ada sejarah filsafat. Sejarah filsafat adalah studi tentang periode tertentu, individu, atau aliran tertentu. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh Karin. Dipersilakan untuk Karin. Ya, baik. Terima kasih Fabiola atas kesempatan saya untuk menjelaskan Pancasila sebagai sistem filsafat. Pengertian sistem itu sendiri memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, suatu kesatuan bagian-bagian atau unsur atau elemen atau komponen. Kedua, bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Yang ketiga, saling berhubungan dan saling ketergantungan. Yang keempat, keseluruhannya dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu, tujuan sistem. Yang kelima, terjadi dalam satu lingkungan yang kompleks. Pancasila sebagai suatu sistem merupakan Pancasila kesatuan bagi bagian-bagian, yaitu sila-sila Pancasila. Tiap sila Pancasila mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Tiap sila Pancasila tidak dapat berdiri sendiri dan tidak saling bertentangan. Keseluruhan sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang sistematis, majemuk tunggal. Ciri sistem filsafat Pancasila itu antara lain yang pertama, sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan sistem yang bulat dan utuh. Dengan kata lain, apabila tidak bulat dan utuh, atau satu sila dengan sila lainnya terpisah-pisah, maka itu bukan Pancasila. Yang kedua, susunan Pancasila dengan suatu sistem yang bulat dan utuh itu dapat digambarkan sebagai berikut. Sila pertama meliputi mendasari dan menjiwai sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sila kedua diliputi, didasari, dijiwai sila pertama, dan mendasari dan menjiwai sila ketiga, empat, dan lima. Sila ketiga diliputi, didasari, dijiwai sila 1, 2, 3, dan didasari dan menjiwai sila kelima. Sila kelima diliputi, didasari, dijiwai sila 1, 2, 3, dan 4. Inti sila-sila Pancasila meliputi Tuhan, yaitu sebagai kausa prima. Manusia, yaitu makhluk individu dan makhluk sosial. Satu, yaitu kesatuan memiliki
kepribadian sendiri. Rakyat, yaitu unsur mutlak negara, harus bekerja sama dan gotong royong. Adil, yaitu memberi keadilan kepada diri sendiri dan orang lain yang menjadi haknya. Membahas Pancasila sebagai sistem filsafat berarti mengungkapkan konsep-konsep kebenaran Pancasila yang bukan saja ditunjukkan pada bangsa Indonesia, melainkan juga bagi manusia pada umumnya. Wawasan filsafat meliputi bidang atau aspek penyelidikan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Ketiga bidang tersebut dapat dianggap mencakup kesemestaan. Pancasila sebagai sistem filsafat adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama antara sila yang satu dan dengan sila yang lain. Untuk tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh yang mempunyai beberapa inti sila, nilai, dan landasan yang mendasar. Selanjutnya, landasan-landasan Pancasila. Yang pertama, ontologis. Ontologi menurut Aristoteles adalah ilmu yang menyelidiki hakikat sesuatu atau tentang ada, keberadaan, atau eksistensi yang disamakan artinya dengan metafisika. Bidang ontologi menyelidiki tentang makna yang ada, eksistensi dan keberadaan manusia, benda, alam semesta, metafisika. Secara ontologis, penyelidikan Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Yang kedua, epistemologis. Epistemologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan, metode, dan validitas ilmu pengetahuan. Proses dan syarat terjadinya pengetahuan, batas dan validitas ilmu pengetahuan. Menurut itu, terdapat 3 persoalan yang mendasar dalam epistemologi, yaitu pertama, tentang sumber pengetahuan manusia, kedua, tentang teori kebenaran pengetahuan manusia, yang ketiga, tentang watak pengetahuan manusia. Secara epistemologis, kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Pancasila sebagai sistem filsafat pada hakikatnya juga merupakan sistem pengetahuan. Yang ketiga, aksiologis. Aksiologi adalah teori nilai, yaitu sesuatu yang diinginkan, disukai, atau yang baik. Bidang yang diselidiki adalah ikan nilai, kriteria nilai, dan kedudukan metafisika suatu nilai. Aksiologi Pancasila mengandung arti bahwa kita membahas tentang filsafat nilai Pancasila. Lanjut. Untuk yang selanjutnya, saya ingin menjelaskan poin ketiga, yaitu Pancasila sebagai kesatuan nilai. Sila yang satu dengan sila yang lain sangat berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Hal ini sesuai dengan sifat dan ciri Pancasila, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila bersifat sistematis atau runtut, yang berarti tidak boleh ditukar urutannya. Dan yang kedua, Pancasila bersifat kesatuan totalitas yang organis atau utuh, yang berarti Pancasila merupakan satu kesatuan dan keutuhan yang majemuk tunggal. Setiap sila tidak dapat berdiri sendiri dan tidak saling bertentangan. Sila-sila yang tercantum dalam tubuh Pancasila secara keseluruhan memiliki keterkaitan satu sama lain. Sila ke-1 sebagai pusatnya, hal ini memiliki arti bahwa sila kedua dan seterusnya merupakan bentuk implementasi yang terlahir dari konsep ketuhanan. Lalu boleh di slide selanjutnya. Nah, selanjutnya ada memahami hubungan sila-sila di dalam Pancasila. Yang pertama, satu, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu pengakuan dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Contohnya, menghargai perbedaan agama dan berupaya mensejahterakan kehidupan sesama. Lalu, sila yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu hati nuraini dengan memperlakukan suatu sebagaimana semestinya. Contohnya, memperlakukan sesama rakyat tanpa memandang suku, ras, agama, dan adat istiadat. Dan sila yang ketiga, persatuan Indonesia, yang artinya membina rasa nasionalisme. Contohnya, adanya sistem permusyawarahan dan kepemimpinan. Lalu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang artinya melakukan musyawarah hingga mufakat. Contohnya, memiliki kepedulian satu sama lain. Yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang artinya sebagai tujuan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Contohnya, tanpa melihat latar belakang dari kemajemukan masyarakat Indonesia. Lanjut,
Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan, sehingga bila tidak dikaitkan dengan sila-sila lainnya akan menimbulkan permasalahan sebagai berikut. Yaitu, lanjut. Sila pertama dapat menimbulkan negara teokrasi yang absolut. Lalu sila kedua dapat menimbulkan kosmopolitanisme, yang contohnya paham yang tidak mengakui negara nasional. Sila ketiga dapat menimbulkan Calvinisme, yang contohnya mengagung-agungkan bangsa sendiri serta merendahkan bangsa lain. Sila keempat dapat menimbulkan demokrasi liberal. Dan sila yang terakhir, sila kelima, dapat mengakibatkan timbulnya paham komunisme dan sosialisme yang ateis. Oke, segitu dulu penjelasan dari saya dan kelompok-kelompok saya. Terima kasih, bila ada kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ada yang mau bertanya, dipersilakan. Terima kasih.